yang lain-lain boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat yang sudah tersedia. Jadi silahkan nanti bertanya di sana. Nanti pada akhir sesi akan dijawab oleh Bapak Arief selaku Kepala Sekolah di SMP Tunas Daud. Ya, nah untuk jumlah pertanyaan, kami akan menjawab sebanyak 2 pertanyaan di setiap sesinya nanti. Jadi mungkin Bapak Ibu dipersiapkan dulu pertanyaannya, didengarkan dulu apa-apa saja yang nanti akan disampaikan, kemudian nanti silahkan bertanya. Begitu. Ya, mungkin sekali lagi sebelum kita mulai, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengganti nama Zoom ID meeting-nya menjadi nama orang tua atau nama Bapak Ibu garis miring nama anak-anak kita. Oke. Nama orang tua garis miring nama anak kita. Begitu. Ya, sebelum kita masuk sesi pertama yaitu membahas tentang kurikulum sekolah, kita mau berdoa dulu. Kepada Mr. Ronald, saya persilahkan untuk membawa kita di dalam doa. Silakan Mr. Ronald. Oke, Shalom, bisa dengar suara saya? Bisa. Oh, bisa ya? Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan, kami sebentar akan berbicara terkait dengan pendidikan di Tunas Daud, baik itu bicara tentang kurikulum maupun peraturan, biarlah Engkau yang bekerja. Buat setiap apa yang kami bicarakan, kami perbincangkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan pertumbuhan perkembangan anak didik kami menjadi lebih baik. Dan mereka bisa kami persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Berkati tim Tunas Daud, berkati orang tua murid, bahkan berkati juga para siswa dimanapun berada. Kami mulai rapat ini, pertemuan ini, konferensi kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mr. Ronald. Mungkin sebelum Miss Alice masuk membahas kurikulum, kita mau dengarkan dulu opening speech dari Kepala Sekolah SMP Tunas Daud kepada Mr. Arief. Saya persilahkan dengan hormat. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arfi Ranata Nugraha. Di tahun ajaran baru ini saya tetap masih dipercaya oleh yayasan untuk menjadi Kepala Sekolah di SMP Tunas Daud. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada sore hari ini dalam Zoom meeting kita, di mana kegiatan yang kita akan laksanakan adalah konferensi kelas yang biasanya kita undang Bapak Ibu untuk hadir ke sekolah karena dalam kondisi pandemi COVID-19, mau tidak mau kita laksanakan menggunakan Zoom meeting untuk kesempatan sore hari ini. Besar harapan kami melalui konferensi kelas, melalui Zoom meeting ini, kami secara pribadi, pihak sekolah mendapat masukan yang membuat pelayanan kami ke peserta didik kami itu menjadi lebih maksimal. Terima kasih juga atas masukan-masukan dari orang tua yang selama ini sehingga kami bisa memperbaiki diri, sehingga bisa meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami. Jadi besar harapan kami melalui konferensi kelas hari ini, kita dapat sharing, berbagi pengalaman, berbagi ide-ide. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada sesi tanya jawab. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ide Bapak Ibu, dan kami pun sekiranya kami dapat laksanakan, kami akan pertimbangkan dan kami akan siapkan untuk kami akan lakukan. Oke, demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host Miss Desi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mr. Arief. Selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan mengenai kurikulum yang kita gunakan di SMP Tunas Daud. Kepada Miss Alice, kami persilakan dengan hormat. Oke. Baik Miss Desi, terima kasih. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih
Bapak Ibu telah berpartisipasi dan hadir dalam Zoom meeting kita kali ini yang setelah diinfokan oleh Miss Desi. Saya akan menjelaskan bagian bidang kurikulum tentang pelajaran jarak jauh atau PJJ SMP Tunas Daud tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Indriani. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bagian kurikulum. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada 4 materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan agenda SMP Tunas Daud, yang kedua berkaitan dengan KKM SMP Tunas Daud, yang ketiga kenaikan kelas, dan yang keempat adalah kelulusan. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang agenda SMP Tunas Daud. Baik, untuk agenda, Bapak Ibu pada waktu pembagian buku, Bapak Ibu sudah mendapatkan agenda, ya, jadwal, agenda, sama buku pelajaran SMP Tunas Daud. Nanti saya akan jelaskan tentang agenda masing-masing di setiap bulannya, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Baik, untuk di bulan Juli, Senin tanggal 13 Juli, berarti kita sudah mulai tahun pembelajaran, tahun ajaran 2020, tahun 2021, jadwal sudah dibagikan kepada anak-anak juga. Lanjut Senin sampai Kamis 13 sampai 16 Juli 2020, ini adalah masa pengenalan lingkungan di kelas 7 sampai kelas 9. Kita sudah mengikuti, anak-anak sudah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan ya dari hari Senin sampai hari Kamis, dan langsung hari Jumatnya kita sudah mulai pembelajaran seperti biasa ya. Hari Jumat kita isi tanggal 17 Juli itu diisi dengan perkenalan anak-anak, pembagian tugas dalam kelas, terus anak-anak juga dikenalkan tatap muka dengan wali kelas, terus peraturan dalam kelas, terus jadwal ya, itu pada hari Jumat pada tanggal 17 Juli. Terus hari Senin tanggal 20 Juli kita sudah mulai pembelajaran seperti biasa. Selanjutnya, baik Bapak Ibu akan saya lanjutkan. Ya, di sini hari Kamis tanggal 23 Juli, Kamis lalu kita memperingati Hari Anak Nasional. Di sini ada kegiatan dalam berupa lomba-lomba, ada kegiatan senam, lomba, terus ada diisi tentang edukasi, tentang sex education ya. Di sini juga partisipasi anak-anak yang luar biasa mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional ya. Nah, kita adakan ibadah bersama ya pada hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli. Selanjutnya Kamis tanggal 30 Juli 2020 ada ibadah dan perayaan ulang tahun bersama. Jadi untuk kegiatan setiap bulannya ya Bapak Ibu sampai Desember kita akan adakan ibadah dan perayaan ulang tahun bersama. Jadi anak-anak nanti akan kita data dan kita kumpulkan yang berulang tahun di bulan Juli. Nanti 30 Juli ini nanti kita akan ibadah bersama sama perayaan ulang tahun untuk anak-anak yang merayakan ulang tahun pada bulan Juli ya. Untuk hari Kamis nanti kita biasanya nanti akan ada pergantian, jadi untuk ibadahnya tidak mesti untuk minggu ini, bulan ini misalnya dimasuk pada jam pertama dan jam kedua. Mungkin untuk bulan selanjutnya akan di rolling ya. Jadi Bapak Ibu kita tidak mengganggu mata pelajaran. Jadi yang bulan ini jam pertama dan jam kedua. Untuk bulan kedepannya nanti kita akan ganti juga untuk jam pelajarannya, bisa jam terakhir ya atau di tengah pelajaran. Nah, itu untuk ibadah dan perayaan ulang tahun bersama. Selanjutnya hari Jumat tanggal 31 Juli, hari libur Hari Raya Idul Adha ya, Senin 27 Juli 2020. Berarti hari ini ada konferensi kelas 7 sampai kelas 9. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan ikut dalam konferensi kelas SMP Tunas Daud. Selanjutnya ya, tanggal 14 dan 18 Agustus di sini ada kegiatan ekstrakurikuler fotografi. Berarti ini diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi saya mohon kerjasama juga dari orang tua murid, dari Bapak Ibu ya. Berarti untuk anak-anaknya wajib ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Nanti untuk kegiatan ekstrakurikuler ini akan nanti lebih lanjutnya diinfokan oleh Mr. Andi di bagian kesiswaan. Selanjutnya hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, ini adalah batas akhir pembayaran uang sekolah
ya. Nanti Bapak Ibu bisa melalui secara virtual account masing-masing dari siswa. Terus Senin 10 dan 24 Agustus 2020 ada upacara bendera. Berarti selama pandemik ini tidak mengurangi kita untuk ya tetap mengadakan upacara bendera sehingga anak-anak bisa tetap mengikuti upacara bendera secara virtual ya. Nanti akan kita infokan jadi tanggal 10 dan tanggal 24 Agustus ada upacara bendera, anak-anak tetap mengikuti secara virtual. Nah, biasanya untuk upacara bendera ini gabungan dari SMP dan SMA. Nanti akan kita ada gabungan ya Bapak Ibu. Jadi SMP dan SMA. Baik, selanjutnya. Untuk Senin tanggal 17 Agustus 2020, libur Hari Kemerdekaan RI dan HUT Tunas Daud. Jadi di sini kita akan adakan lomba-lomba secara online. Nanti kita infokan lebih lanjutkan melalui via WA kepada orang tua atau chat melalui anak-anak juga. Nanti akan kita infokan lomba-lomba apa aja untuk mengisi Hari Kemerdekaan sama HUT Tunas Daud. Terus hari Kamis 20 Agustus 2020 libur Tahun Baru Islam ya. Senin 31 Agustus ada ibadah dan perayaan ulang tahun bersama. Tetap setiap bulan kita akan mengumpulkan anak-anak yang berulang tahun di setiap bulannya. Nanti kita adakan perayaan ibadah sama perayaan ulang tahun bersama. Ya, itu untuk kegiatan di bulan Agustus. Baik, lanjut pada kegiatan di bulan September. Ya, Selasa tanggal 1 September juga ada, berarti ada kegiatan ekstrakurikuler fotografi. Ya, Bapak Ibu, berarti dalam satu semester ini anak-anak SMP kelas 7 sampai kelas 9 mendapatkan ekstrakurikuler yaitu fotografi dan cooking class. Ya, jadi nanti akan diinfokan lagi untuk teknik bagaimana kegiatan ekstrakurikuler fotografi dan cooking class-nya. Ini wajib diikuti oleh seluruh siswa ya. Nanti untuk lebih lanjut dan info lebih lengkapnya lagi akan Mr. Andi yang infokan. Baik, untuk hari Jumat 11 September 2020 batas akhir pembayaran uang sekolah sama menggunakan secara virtual akun masing-masing siswa. Senin 14 dan 28 September 2020 adalah upacara bendera. Berarti setiap bulan kita tetap mengadakan upacara bendera. Berarti gabungan dari SMP SMA. Nanti kita akan rolling minggu pertama ini nanti untuk bagian SMP, selanjutnya SMA dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk kegiatan di bulan September, Senin sampai Jumat 14 sampai 18 September ada libur Hari Raya Galungan. Ya, Selasa 29 September 2020 anak-anak sudah mulai ekstrakurikuler cooking ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu ya, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini juga masuk dalam rapot ya. Jadi mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu juga partisipasi anaknya untuk mengikuti ekstrakurikuler. Ya, terus hari Rabu 30 September 2020 ada ibadah dan perayaan ulang tahun bersama. Berarti tetap sama, setiap bulannya kita mengadakan ibadah dan perayaan ulang tahun. Dan di bulan September tahun 2020 ada minggu tematik. Ini akan kita jelaskan lagi nanti kita akan bagikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi ada jadwal untuk minggu tematik. Nah, minggu tematik ini gabungan dari beberapa KD ya, gabungan dari beberapa guru menggabungkan KD-KD-nya. Setelah digabungkan nanti menjadi KD yang baru ya. Nanti kita akan membentuk satu pelajaran. Jadi nanti juga diajarkan dari KD yang baru tersebut nanti akan diajarkan oleh guru yang bersangkutan dari gabungan beberapa mata pelajaran ya, disampaikan kepada anak-anak materinya. Dan juga di sini kita akan mengundang guru tamu ya. Jadi juga dilihat dari materi apa yang akan diajarkan, nanti kita akan sesuaikan dengan guru tamu yang akan hadir pada minggu tematik. Nah, untuk minggu tematik jadwalnya nanti akan kita bagikan ya kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengikuti pelajaran minggu tematik selama 1 minggu. Ya, ini khusus pelajaran minggu tematik ya. Biasanya dari pelajaran minggu tematik ini nanti kita akan terapkan untuk kegiatan SMP Tunas Daud yaitu TD Live ya. Jadi semester ini kita akan persiapkan lebih awal tadi masuk dalam minggu tematik. Jadi misalnya ada pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran
yang berkaitan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, terus juga kita mendatangkan guru tamu, bisa juga Bapak Ibu ya kita undang juga membantu dalam minggu tematik untuk mengisi minggu tematik ini ya. Nanti kita akan lihat gabungan dari mata pelajaran apa saja yang bisa dan nanti akan kita sampaikan sama anak-anak tentang minggu tematik. Nah, itu yang dimaksud dengan minggu tematik ya. Jadi ini pada bulan September, tapi untuk tanggal pastinya nanti kita akan infokan kepada Bapak Ibu lebih lanjutnya. Ya, itu untuk bulan September. Baik, untuk kegiatan di bulan Oktober, di sini ada Senin 12 dan 26 Oktober 2020 ada upacara bendera, berarti tetap kita menggunakan secara virtual ya, Bapak. Anak-anak berarti tetap mengikuti upacara ya, walaupun tetap secara virtual tapi tetap semangat nasionalismenya tetap harus tumbuh ya, tetap harus mengikuti upacara bendera. Baik, Senin sampai Jumat 12 sampai 16 Oktober 2020. Nah, di sini ada penilaian tengah semester Bapak Ibu. Jadi di bulan Oktober ada penilaian tengah semester. Nah, penilaian setengah semester ini kita akan bagikan kisi-kisi dan jadwal untuk penilaian tengah semester. Nah, kisi-kisi dan jadwal kita kasihkan seminggu sebelum hari H, ya, sebelum penilaian tengah semester. Ya, jadi sama nanti akan teknik metode pembelajaran sama, berarti menggunakan TD Smart, ya, TD Smart sama ini sudah diinfokan juga pada waktu MPLS, sudah dijelaskan kepada anak-anak tentang penggunaan TD Smart ya. Berarti anak-anak sudah dikasih ID, password ya. Jadi untuk membuka mereka bisa mendownload, nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Jadi ini ada Senin sampai Jumat 12 sampai 16 Oktober adalah penilaian tengah semester. Terus Selasa 13 dan 27 Oktober tetap ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler ini adalah wajib ya, wajib diikuti oleh seluruh siswa ya. Kamis 15 Oktober batas akhir pembayaran uang sekolah, berarti secara virtual, virtual account masing-masing siswa. Terus hari Jumat 23 Oktober 2020 adalah pembagian rapot penilaian tengah semester ganjil. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendownload hasil dari rapot penilaian tengah semester di TD Smart dengan akun anak-anak ya. Berarti nanti Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana hasil selama mereka belajar pada awal semester sampai pertengahan semester. Ya, itu nanti akan Bapak Ibu bisa lihat di TD Smart. Ya. Baik, kegiatan di bulan Oktober, Rabu 28 Oktober 2020 adalah Hari Sumpah Pemuda. Ya, walaupun kita masih keadaan kondisi seperti ini, ada pandemik ya, tapi tidak mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Tunas Daud. Kita akan tetap menjalankan semua kegiatan, ya, berarti walaupun secara virtual, secara online, anak-anak, tapi tetap tidak mengurangi semua kegiatan yang ada di kegiatan SMP Tunas Daud. Baik, Kamis 29 Oktober 2020 libur Hari Raya Maulid Nabi Muhammad ya. Jumat 30 Oktober ada ibadah dan perayaan ulang tahun bersama. Nah, nanti di bulan Oktober nanti akan diinfokan juga kepastiannya untuk tanggalnya ya Bapak Ibu, tanggal untuk kegiatan field trip. Nah, field tripnya ini kita akan lakukan secara virtual. Jadi di sini guru wali kelas kita ya, wali kelas 7 sampai kelas 9 sudah diskusi dan mencari tempat kegiatan untuk kegiatan field trip yang bisa dilakukan secara virtual ya. Jadi anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan field trip dari kelas 7 sampai kelas 9 secara virtual. Nah, ini kita akan infokan tempat, tanggal, waktu yang pastinya nanti akan kita infokan melalui WA orang tua, nanti kita infokan juga melalui kepada WA anak-anak. Baik, selanjutnya di bulan November, Senin 9 dan 23 November ada upacara bendera, terus Selasa 10 November ada Hari Pahlawan. Jadi setiap saya ingatkan kembali Bapak Ibu, jadi untuk kegiatan di SMP kita tetap akan mengisi berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan ya. Jadi anak-anak tetap bisa mengikuti selain pembelajaran juga mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Hari Besar Nasional ya. Jadi kita isi nanti akan diinfokan kegiatan seperti apa ya kepada anak-anak. Jadi ini akan dilakukan juga melalui via Zoom ya. Untuk Jumat 13 November 2020 tetap sama pembayaran uang sekolah bulan November, berarti tetap menggunakan secara online, berarti secara daring menggunakan virtual account masing-masing siswa. Ini kegiatan di bulan November ya.
Baik, selanjutnya untuk di bulan November juga masih ada tanggal 25 November 2020 ada HUT PGRI. Nanti kita adakan kegiatan juga untuk anak-anak ya, berarti sama untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Tunas Daud akan kita infokan ya. Berarti kita akan infokan apa aja kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak ya. Berarti tidak melenceng dari tema atau judul yang atau kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan hari besar nasional ya. Terus Senin 30 November 2020 ada ibadah dan perayaan ulang tahun bersama. Berarti tetap setiap bulannya Bapak Ibu kita tetap adakan ibadah ya, ibadah dan perayaan ulang tahun. Nah, untuk yang mengisi ibadahnya nanti kita juga akan secara bergantian, jadi kita bisa juga mengundang pembicara dari luar untuk mengisi ibadah, dan juga kita bisa dari guru dari Sekolah Tunas Daud yang telah kita persiapkan ya. Untuk Senin sampai Jumat 30 November sampai dengan 4 Desember di sini adalah penilaian akhir semester ganjil ya. Bapak Ibu, kita sudah di bulan November sampai akhir November sampai awal Desember itu sudah masuk penilaian akhir semester ganjil. Nah, ini akan dibagikan juga jadwal ya beserta kisi-kisi. Jadi seminggu sebelum penilaian akhir, kisi-kisi dan jadwal sudah dibagikan kepada anak-anak. Ya. Selanjutnya di bulan Desember, ini sudah masuk bulan Desember, berarti ada batas akhir pembayaran uang sekolah di bulan Desember. Terus Jumat 18 Desember 2020 ada pembagian rapot semester ganjil, juga sama, ini secara online Bapak Ibu daring. Jadi Bapak Ibu juga bisa download nanti, bisa lihat hasil rapot anak-anak di semester 1 atau semester ganjil di TD Smart ya. Nah, untuk pembelajaran yang digunakan di SMP Tunas Daud, kita menggunakan via Zoom yang sekarang kita lakukan seperti konferensi ini ya Bapak Ibu, terus juga kita menggunakan TD Smart ya. Jadi ada tugas, latihan, PR, ulangan, semua akan kita lakukan melalui TD Smart. Jadi anak-anak bisa mendownload tugas-tugas, download materi ya, terus mengumpulkan tugas, semuanya dilakukan melalui TD Smart. Ya, terus Senin 21 Desember 2020 sampai 2 Januari 2020 ini adalah libur akhir semester ganjil. Ya, untuk di bulan Desember Bapak Ibu di sini untuk mengisi kegiatan jeda khusus di SMP Tunas Daud, maka kita akan adakan beberapa kegiatan. Salah satunya yang pertama adalah bulan Desember juga untuk jeda ya, jeda mereka setelah mengikuti penilaian akhir semester ganjil. Ada kegiatan jeda. Nah, kegiatan jeda ini akan diisi dengan kegiatan literasi sekolah dan bulan bahasa. Nah, ini kita akan isi berbagai lomba, berbagai seminar ya berkaitan dengan judulnya Gerakan Literasi Sekolah dan Bulan Bahasa. Terus Desember juga untuk mengisi kegiatan jeda, anak-anak akan kita ikuti kegiatan pramuka ya. Nanti kegiatan pramuka ini ditangani oleh Mr. Billy ya, Mr. Billy yang lain untuk kegiatan pramuka. Nanti anak-anak dilatih untuk kegiatan pramuka mengisi kegiatan jeda di bulan Desember ya, untuk setelah mengikuti penilaian akhir semester 1. Untuk Desember 2020 ini ada kegiatan Natal bersama ya, berarti ada Natal bersama Sekolah Tunas Daud, nanti juga akan kita infokan kepada anak-anak juga kepada Bapak Ibu ya, berarti semuanya dilakukan secara online. Terus Senin 14 Januari 2020 ini ada awal masuk semester genap. Jadi anak-anak sudah mulai masuk pada awal Januari semester genap ya. Nanti kita akan dibagikan juga di awal semester jadwal pembelajaran, terus buku juga untuk langsung semester 2, terus kita akan bagikan juga agenda pembelajaran ya, semua akan dibagikan di awal semester genap. Ini untuk kegiatan agenda di bulan Juli sampai bulan Desember. Selanjutnya Bapak Ibu saya akan menjelaskan KKM ya. Yang kedua adalah KKM. Nah, apa itu KKM ya Bapak Ibu? Di sini KKM adalah kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung dan karakteristik peserta didik. Nah, ini adalah KKM ya. Nah, Bapak Ibu biar tahu berapa KKM di SMP Tunas Daud ya. Di sini saya akan sampaikan
untuk KKM-nya di SMP Tunas Daud dari kelas 7 sampai di kelas 9. Di sini Bapak Ibu anak-anak mendapatkan 11 mata pelajaran ya. Nanti juga ada kegiatan ekstrakurikuler ya, sama kegiatan pramuka ya. Itu salah satu kegiatan ekstranya. Terus di sini ada kelompok A dan kelompok B. Bapak Ibu bisa lihat kelompok A di sini ada 7 mata pelajaran. Yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang enam ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh adalah bahasa Inggris. Ini masuk dalam kelompok A. Sedangkan kelompok B, seni budaya, bahasa Bali, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan yang terakhir adalah TIK atau prakarya. Nah, untuk mata pelajaran dari 11 mata pelajaran ini, untuk KKM di SMP Tunas Daud dari kelas 7 sampai kelas 9 adalah 75. Ya, Bapak Ibu, KKM-nya adalah 75. Nah, untuk kelas 7 dan kelas 8, untuk mata pelajaran kelompok B, mereka mendapatkan pelajaran TIK. Sedangkan kelas 9, mereka mendapatkan pelajaran prakarya. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, berarti untuk KKM tahun pelajaran 2020-2021, KKM kelas 7 sampai kelas 9 adalah 75. Ya, jadi di sini juga bisa bantuan dan kerjasama Bapak Ibu, ya. Berarti untuk nilai-nilainya minimal mereka mendapatkan nilai KKM, ya. Berarti turut kerjasamanya, partisipasi Bapak Ibu saat mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan lagi yang ketiga adalah kriteria kenaikan kelas. Nah, apa saja kriteria kenaikan kelas di SMP Tunas Daud ya? Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk sekarang biasanya kita melakukan tatap muka sama anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kita pelajarannya secara online, berarti secara jarak jauh ya. Mereka dapat mengikuti Zoom, dan saya selama saya mengajar ya, selama PJJ ini partisipasi anak-anak luar biasa. Berarti saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu karena kerjasamanya juga, berarti anak-anak dapat mengikuti pembelajaran ya. Berarti setiap kelas hampir semuanya di SMP Tunas Daud mengikuti pembelajaran jarak jauh. Berarti saya ucapkan terima kasih atas Sekolah Tunas Daud untuk Bapak Ibu. Yang kedua, memperoleh nilai pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan untuk KI 3 dan KI 4 dengan nilai KKM ya. Berarti tadi sudah saya infokan Bapak Ibu, di sini ada KKM, berarti KKM kelas 7 sampai kelas 9 adalah 75 semua mata pelajaran ya. Jadi di sini minimal anak-anak dalam pengetahuan dan keterampilan untuk di KI 3 dan KI 4 mereka mendapatkan nilai 75 ya Bapak Ibu, minimal 75 ya, dengan sikap dan ketentuan minimal baik ya, sikap baik. KKM nilai mata pelajaran semuanya minimal 75 ya. KKM ini adalah kriteria KKM di SMP Tunas Daud. Terus yang ketiga, dari hasil semuanya adalah berdasarkan hasil rapat Dewan Guru ya. Berarti dari rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan karakter dan perilaku siswa ya. Ini adalah kriteria kenaikan kelas di SMP Tunas Daud. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan yang keempat tentang pelaksanaan penilaian harian ya. Terus penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, sama penilaian akhir tahun ya. Jadi di sini ada penilaian harian. Apa itu penilaian harian? Ya Bapak Ibu, penilaian harian ini yang dimaksud seperti dulu sebelumnya adalah terkenal sebutan dengan ulangan harian. Nah, ulangan harian ini adalah sekarang ganti namanya menjadi penilaian harian. Nah, penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik. Nah, dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar. Jadi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu guru yang mengajar pada KD-nya setelah selesai maka akan dilakukan pengukuran pencapaian kepada anak-anak
ya. Jadi materi-materi yang diajarkan setelah selesai di KD maka akan diberikan berupa penilaian harian kepada anak-anak. Biasanya ini akan diinfokan ya Bapak Ibu. Jadi penilaian harian di SMP Tunas Daud tidak mendadak ya. Jadi tidak saat ini langsung besok kita ulangan, tidak. Jadi akan dikasih batas waktunya. Jadi kurang lebih sampai seminggu, hari ini pembelajaran, minggu depan baru pelaksanaan penilaian harian. Ya, juga akan diinfokan materi sampai mana, nanti akan juga dikasih kepada anak-anak. Itu adalah penilaian harian. Yang kedua, penilaian tengah semester. Ya, penilaian tengah semester itu apa? Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 8 sampai 9 minggu. Ya, kurang lebih ya Bapak Ibu, kurang lebih 8 sampai 9 minggu kita akan adakan kegiatan penilaian tengah semester. Nah, kegiatan penilaian setengah semester ini, penilaian harian juga akan kita melalui TD Smart. Jadi anak-anak nanti akan dikasih tanggal ya sama batas waktunya selesai mengerjakan sampai berapa, mereka akan dikasih batas waktunya mengerjakan ya. Nanti juga akan diinfo berapa soal-soal yang akan disampaikan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga tahu berapa soal yang akan diberikan oleh guru. Nanti juga akan memberikan kisi-kisi. Jadi anak-anak bisa tahu belajarnya ya, berarti sudah ada pedomannya, kisi-kisinya dibagikan, mereka tahu apa yang harus mereka pelajari ya. Jadi untuk dikeluarkan di penilaian tengah semester ya. Kisi-kisi dan jadwalnya juga akan dibagikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu ya, tapi ini sama juga kita tidak memberikan secara mendadak, tetapi seminggu sebelum hari H nanti kita akan juga kasihkan jadwal sama kisi-kisi kepada anak-anak. Ya, baik, ini untuk penilaian tengah semester. Selanjutnya ada penilaian akhir semester, ya. Penilaian akhir semester atau PAS ya. Ini kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik di akhir semester ganjil. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya infokan di agenda kegiatan. Nah, ini untuk kegiatan akhir semester ini ya, berarti dilakukan di akhir bulan November dan di awal bulan Desember. Ya, ini ada nanti juga kita akan kasih jadwal beserta kisi-kisi. Nah, saya infokan Bapak Ibu untuk penilaian akhir semester. Ya, untuk penilaian akhir semester di sini ada materi yang akan dikeluarkan untuk penilaian akhir semester itu adalah setelah kegiatan penilaian tengah semester. Jadi materi setelah kegiatan penilaian tengah semester itu akan diujikan kepada anak-anak. Berarti bukan sebelumnya ya, tapi sesudah penilaian tengah semester. Nah, ini adalah kebijakan dari SMP Tunas Daud ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama meringankan anak-anak supaya materinya tidak terlalu banyak. Ya, karena penilaian tengah semester mereka juga sudah mendapatkan hasil. Nah, ulangan untuk penilaian akhir semester ini setelah penilaian tengah semester. Jadi materi setelah penilaian tengah semester akan diujikan kepada anak-anak sampai akhir materi yang diajarkan. Ya, nah itu adalah penilaian akhir semester. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang terakhir adalah penilaian akhir tahun. Nah, penilaian akhir tahun ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Ya Bapak Ibu, jadi untuk di semester 2 nanti akan ada namanya penilaian akhir tahun. Nah, untuk semester 1 namanya penilaian akhir semester ganjil ya, PAS, penilaian akhir semester. Kalau semester 2 namanya penilaian akhir tahun. Juga sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti juga materi-materi yang disampaikan untuk di penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun adalah setelah penilaian tengah semester. Ya Bapak Ibu, ini nanti juga akan disampaikan, nanti ada kisi-kisi ya, sama ada jadwal akan dibagikan kepada anak-anak untuk mempermudah anak-anak materi-materi apa aja yang harus mereka pelajari selama kegiatan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, yang untuk kelima adalah pembobotan nilai. Ya. Pembobotan nilai di SMP Tunas Daud tahun ajaran 2020-2021 adalah untuk penilaian harian, pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Ini adalah masing-masing bobotnya 1. Ya Bapak Ibu, jadi untuk bobotnya tahun ini adalah 1. Ya.
Oke, selanjutnya yang keenam adalah pelaporan hasil belajar, ya Bapak Ibu. Pelaporan hasil belajar ini juga sama dilakukan di pertengahan semester 1 dan semester 2. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan infokan kapan tadi sudah ada di agenda ya, juga kapan pengambilan rapot mid semesternya ya di semester 1 sudah ada tanggalnya, nanti Bapak Ibu juga bisa download, Bapak Ibu bisa melihat hasil dari penilaian penilaian tengah semester anak-anak. Terus yang selanjutnya adalah di akhir semester 1 dan akhir tahun pelajaran ya. Ini juga sama ada berarti tentang juga bisa melalui TD Smart ya Bapak Ibu, sama berarti di pertengahan semester 1 dan 2 dan di akhir semester 1 dan akhir tahun pelajaran ya. Jadi nanti bisa melalui TD Smart Bapak Ibu bisa download dan bisa melihat hasil dari rapot anak-anak. Ya, baik. Untuk itu yang selanjutnya adalah kriteria kelulusan. Bagaimana apa saja yang harus dilalui oleh kriteria kelulusan ini untuk kelas 9 ya Bapak Ibu ya. Kriteria kelulusan ini adalah untuk kelas 9. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Berarti proses program pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9, dari semester 1 sampai semester 6. Ya, nanti semua nilai akan diolah dari semester 1 sampai semester 6. Ya, itu adalah kriteria kelulusan. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ingatkan lagi, sikap dan perilaku ini juga sangat mempengaruhi, berarti mereka juga harus minimal baik. Terus yang ketiga adalah lulus dalam ujian sekolah, Bapak Ibu. Nanti dalam ujian sekolah juga kita akan berikan kisi-kisi ya, nanti kisi-kisi atau materi-materi apa aja yang akan mereka kerjakan, yang harus mereka pelajari, nanti akan juga disampaikan melalui dalam kisi-kisi sama jadwal untuk ujian sekolah. Terus yang terakhir adalah disetujui oleh rapat pleno guru. Berarti yang terakhir tetap sama, ini adalah hasil dari rapat dewan guru ya, menentukan apakah anak ini lulus atau tidak ya. Dan sini juga peran penting dari orang tua untuk berpartisipasi dalam menyukseskan, mengikuti pembelajaran, berarti untuk anak-anaknya, berarti kerjasama Bapak Ibu ya, berarti kerjasamanya dalam pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya, berarti kerjasama untuk Bapak Ibu juga perhatian Bapak Ibu juga ya. Selanjutnya baik itu aja dari saya bagian kurikulum. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi mengikuti konferensi kelas pada hari ini. Saya serahkan selanjutnya kepada Miss Desi. Saya persilahkan. Halo Miss Desi. Iya, terima kasih banyak Terima Miss kasih. Elis. Baik Miss Desi, terima kasih. Yes, oke. Berikutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke grup chat kita, ke chat room kita yang ada di Zoom meeting. Kami persilahkan kepada Mr. Arif untuk mungkin menjawab pertanyaannya, Mr. Arif. Over to you. Oke, terima kasih Miss Desi. Jadi ada beberapa pertanyaan dari orang tua. Saya akan coba menjawabnya. Jika ada kekurangan nanti mungkin bisa Miss Elis membantu saya ataupun Mr. Andi membantu saya untuk menambahkannya. Oke, saya baca dulu. Oke, pertanyaan yang pertama dari dari Ibu Riyati. Ibu, saya kurang tahu ini Bapak Alit atau oh ya Bapak Alit. Ya, Ibu Alit atau Bapak Alit, terima kasih Pak atas Bapak atau Ibu gitu ya. Terima kasih atas koreksinya. Mungkin di sini ini kesalahan di slideshow tadi jadwal masuk anak-anak seharusnya di 4 Januari di 2021 bukan di 2020. Oke, setelah itu Ibu Rita untuk ekstrakurikuler ini diadakan di luar jam sekolah. Untuk pelaksanaan ekstrakurikuler kita diadakan di jam sekolah. Nanti Ibu bisa lebih jelasnya, kita bersama bisa dengar dari Mr. Andi untuk pelaksanaannya bagaimana ya setelah sesi berikut ini. Oke. Setelah itu dengan Ibu Dewi Kurniawati, penilaian tengah dan akhir semester dikerjakan langsung dengan Zoom atau ada durasi waktu pengerjaan atau tidak. Jadi penilaian tengah dan akhir semester kita menggunakan sistem yang namanya CBT. Jadi anak-anak bisa mengerjakan langsung di sana. Jadi ada menggunakan melalui TD Smart di sana.
Jadi nanti akan ada alur-alurnya dan kita akan berikan tutorial cara penggunaan CBT-nya. Nah, untuk kelas 8 dan 9 saya rasa sudah lebih paham dengan sistem CBT karena kita sudah pernah gunakan juga untuk penilaian akhir tahun ajaran di sebelumnya dan di penilaian tengah semester di tahun ajaran yang lalu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di sana kita menggunakan sistem CBT tidak dengan Zoom. Setelah itu pengerjaannya ada waktunya, ada durasi waktunya. Ya, untuk pengerjaannya seperti itu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan juga. Apabila siswa ada beberapa pelajaran yang kurang paham di waktu Zoom, apakah boleh minta penjelasan dari guru yang bersangkutan di luar Zoom? Boleh sekali, silahkan. Dan selama ini yang kita sudah jalani 2 minggu ini untuk pembelajaran, kita sudah melakukan hal tersebut. Jadi ada beberapa guru yang mengatur jadwal dengan anak untuk penjelasan di luar dari jam yang sesuai dengan jadwal pelajaran. Contohnya misalnya yang saya lihat ada matematika, ada beberapa anak yang minta untuk private dengan gurunya karena ada beberapa hal yang belum mengerti. Nah, yang saya harapkan di sini pengertian dari orang tua di mana pertama adalah kita sama-sama harus match-kan antara jadwal guru dengan siswa. Jadi karena di sini guru pun juga punya tanggung jawab untuk mempersiapkan bahan ajar untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu. Jadi apalagi di jam sekolah, jam kerjanya dia masih ada jam mengajar dan seterusnya, mungkin membalas chat orang tua itu lama. Setelah itu pengaturan waktunya mungkin untuk membantu siswa yang kesulitan ini mungkin tidak bisa hari itu langsung atau besoknya atau 2 hari berikutnya baru bisa. Nah, itu mohon permakluman dari orang tua, tetapi kita akan lakukan sebaik mungkin untuk membantu siswa yang kesulitan dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Apa yang bisa orang tua bantu dalam proses belajar jauh ini sehingga prosesnya bisa menyenangkan? Kami dari sekolah sudah sangat berusaha untuk membuat pembelajaran ini menyenangkan bagi anak, di mana yang kami lakukan adalah pemilihan materi yang mereka bisa terapkan di sehari-hari, pemilihan materi yang lebih bisa mereka kerjakan dengan bantuan orang tua, jadi tidak materi rumit seperti itu. Jadi orang tua yang bisa orang tua lakukan adalah tentu satu fasilitas untuk anak. Jadi orang tua mungkin menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh sekolah dengan baik. Seperti itu. Karena saya rasa jika fasilitas itu tersedia, semua pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan anak pun akan enjoy mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, dalam hal ini, kalau orang tua merasa ada permasalahan dengan penyediaan fasilitas, kendala dalam proses pembelajaran kami di SMP Tunas Daud, mohon dengan sangat orang tua bisa berkoordinasi dengan kami. Kami akan bantu semaksimal mungkin yang kami bisa bantu ke orang tua. Kami ambil contoh di 3 bulan pelaksanaan di tahun sebelumnya, di tahun pelajaran sebelumnya, kami melakukan pembelajaran istilahnya tidak secara online, tapi kami bantu anak tersebut mengirimkan materinya secara manual dan seterusnya, karena memang anak tersebut sama sekali tanpa ada fasilitas yang bisa memadai pembelajaran online, seperti itu. Nah, tapi semua itu bisa kami lakukan kalau ada informasi dari orang tua ke kami di sekolah. Oke, mungkin itu saya rasa tidak ada pertanyaan lagi yang masuk dalam grup chat. Saya kembalikan lagi ke Miss Desi. Ya, terima kasih banyak Mr. Arif. Saya harap Bapak Ibu terjawab pertanyaannya begitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan saja langsung ke pemaparan mengenai peraturan sekolah dan juga info tambahan mengenai kegiatan ekskul. Kepada Mr. Andi kami persilahkan. Oke, Desi sudah bisa dengar suara saya?
kurang keras, Mister. Mungkin bisa di Halo? turn up volume-nya mungkin. Oke, sebentar ya, Mas. Baik. Oke, mungkin bisa dengar suara saya. Sedikit lagi mungkin, Mister. Sebentar. Saya udah coba maksimalkan. Oke, selamat sore. Sudah bisa kedengaran jelas, Miss? Ya, sudah, Mister. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua siswa SMP Tunas Daud. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam kegiatan meeting untuk awal tahun ajaran. Jadi saya di sini dipercayakan oleh yayasan di tahun ajaran baru untuk bisa untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Ya, baik, saya siapkan dulu screen yang harus saya tayangkan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf waktunya saya baru bisa melayangkan screen-nya. Jadi saya akan memaparkan tata tertib sekolah Tunas Daud dan ekstrakurikuler selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi di SMP Tunas Daud, yayasan kita mengikuti aturan dari pemerintah, kita masih tetap akan melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Sampai kapan waktunya, sementara ini kita masih belum menentukan kepastian sampai kapan. Yang jelas kita akan terus update dari Dinas Pendidikan untuk ketentuan pembelajaran ke depan. Nah, saya akan menyampaikan, sebelum saya menyampaikan, perkenalkan nama saya Andi Wijayanto. Saya di SMP Tunas Daud mengajar bidang pelajaran PJOK. Tahun ini saya mengajar kelas 7 dan kelas 9. Nah, pembelajaran di SMP Tunas Daud selama pandemi COVID-19, kita tetap waktunya, durasinya, kita tetap mulai dari pukul 7.30 yang akan dimulai dengan ibadah bersama atau morning devotion. Jadi selama ini anak-anak kita sudah berjalan kegiatan morning devotion bersama dengan guru-guru, entah itu dalam ibadah per kelas ataupun ibadah bersama-sama. Kita mulai tepat pukul 7.30 dan anak-anak, orang tua dan anak-anak sudah mendapatkan ID Zoom meeting untuk hari berikutnya atau hari esok. Itu mulai dari hari sebelumnya jam 4 sore biasanya kita kirimkan. Yang mengirimkan adalah wali kelas masing-masing. Berikutnya, media pembelajaran di Sekolah Tunas Daud kita menggunakan Zoom. Jadi Zoom di Sekolah Tunas Daud kita menggunakan Zoom yang berbayar Bapak Ibu. Jadi kita memang berlangganan dari kuota 100 sampai dengan yang kuota 500. Itu yang berbayar untuk seluruh kelas, khususnya di SMP Tunas Daud seluruh kelas kita menggunakan Zoom yang berbayar atau premium itu. Berikutnya, nah untuk berikutnya mohon maaf slide saya belum tampil, mungkin sedikit nge-lag. Nah media berikutnya yang kita gunakan adalah YouTube. Jadi media yang kita gunakan berikutnya adalah YouTube Bapak Ibu. Jadi YouTube ini nanti membantu siswa dalam pembelajaran apabila siswa-siswi kita mengalami kendala
pada saat kegiatan Zoom di pagi hari. Kayak kemarin atau selama pembelajaran yang sudah kita jalankan selama ini. Jadi banyak siswa kita yang mengalami kendala keluar masuk pada saat mengikuti Zoom meeting. Karena sinyal atau masing-masing provider beda-beda Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kita mengalami, anak-anak kita mengalami kendala. Tiba-tiba keluar dari meeting atau dari kelas tersebut, anak-anak harus join kembali dan mereka menginfokan, Miss, Mister, tolong invite saya lagi karena tadi saya keluar. Nah, YouTube inilah media yang digunakan oleh Sekolah Tunas Daud untuk merekam seluruh kegiatan pembelajaran. Jadi untuk merekam seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom meeting di hari tersebut. Nah, link YouTube atau video YouTube akan diupload atau akan diposting oleh masing-masing wali kelas. Jadi masing-masing wali kelas kita, mereka mengerjakan rekaman YouTube ini setelah jam pulang sekolah. Jadi jam pulang sekolah, teman-teman wali kelas akan mengerjakan dan langsung mempostingnya ke YouTube. Dan YouTube yang digunakan di Sekolah Tunas Daud, linknya adalah Media Tunas Daud ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apabila putra-putri Bapak Ibu ada ketertinggalan pelajaran, mungkin karena yang tadi saya sampaikan ataupun karena hal yang lain, itu putra-putri Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sini. Bisa melihat pembelajaran dalam waktu sehari itu di sini. Ya, jadi saya rasa sih seluruh jenjang di Sekolah Tunas Daud mulai dari PAUD sampai dengan SMA itu semuanya diposting kegiatan pembelajarannya di link YouTube Media Tunas Daud ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Oke. Nah, berikutnya TD Smart. Tadi Miss Elis sudah sempat menyampaikan berkaitan dengan TD Smart. Di sekolah kita memang mulai dari awal pandemi sampai dengan hari ini kita menggunakan yang namanya media TD Smart ini. Ya, TD Smart ini sudah baru berubah nama di awal tahun ajaran. Jadi di awal tahun ajaran ini berubah namanya, Bapak Ibu. Jadi isinya di sana apa? Isinya banyak sekali. Di sana menjabarkan tentang tugas anak-anak. Terus kalau udah pengumpulan tugas, materi-materi, kumpulan materi, bahkan soal-soal nantinya akan di-sharekan ke sana juga. Jadi anak-anak kita bisa mengaksesnya di sana. Tadi Miss Elis sudah jelaskan, nantinya anak-anak kita pada saat PTS, PAS, mereka menggunakan media ini, TD Smart ini. Sekalipun di dalamnya nanti ada macam-macam, ada CBT. Ya, jadi ada CBT nanti yang kita gunakan untuk mengakses, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, khususnya ujian atau tes. Ya, tadi banyak ada orang tua yang menanyakan masalah waktunya dan segala macam. Di sana nantinya akan dijelaskan. Ya. Oke. Berikutnya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk pembelajaran di SMP Tunas Daud kita juga menggunakan yang namanya media WhatsApp. Jadi WhatsApp ini kita gunakan untuk berkomunikasi, secara khusus untuk berkomunikasi. Jadi kita sudah ditugaskan oleh yayasan sekolah membentuk 2 grup WhatsApp. Yang pertama, grup WhatsApp orang tua. Yang kedua, grup WhatsApp anak-anak. Yang dimana nantinya orang tua bisa memperoleh informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP Tunas Daud ataupun Sekolah Tunas Daud. Dan anak-anak juga akan mendapatkan informasi
seputar pembelajaran atau pemecahan masalah apabila ada terjadi dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Dan di dalam grup WhatsApp tersebut itu ada wali kelas dan beberapa guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi untuk grup orang tua siswa di kelas 7 itu ada di sana Mr. Arif sendiri yang masuk di dalam grup orang tua siswa. Untuk kelas 8 ada saya, dan kelas 9 ada Miss Elis yang kami yang akan membantu memantau mungkin ada pertanyaan orang tua, mungkin ada hal-hal yang orang tua sampaikan melalui grup WhatsApp itu, kami yang juga membantu wali kelas untuk mengakomodir nantinya dalam menjawab pertanyaan. Oke, nah untuk grup siswa ini di dalamnya hanya ada wali kelas. Jadi grup siswa kita juga menggunakan media WhatsApp ini Bapak Ibu. Nantinya WhatsApp ini juga akan kita gunakan. Nantinya WhatsApp ini akan kita gunakan untuk pembelajaran via video call. Biasanya video call. Kalau video call sekarang ini dilakukan melalui media WhatsApp ini yang dilakukan oleh teman-teman dari tim inklusi. Mereka melaksanakan pembelajaran menggunakan media WhatsApp. Tetapi nantinya untuk guru-guru juga akan menggunakan media ini, khususnya dalam pendampingan kepada anak didik kita yang mengalami kesulitan. Kalau di WhatsApp jumlahnya bisa lebih sedikit, sampai 8 siswa atau 8 orang. Di sana kita jadi lebih mudah dalam hal pendampingan. Apalagi nanti pada saat persiapan kegiatan Tunas Daud Learning Innovation Festival di tahun 2021, karena kegiatan itu akan kita mulai dari tahun 2020 ini. Di akhir tahun ini kita akan mulai. Jadi anak-anak nantinya mulai mempersiapkan diri. Tadi Miss Elis sudah menyampaikan ada minggu tematik. Jadi minggu tematik itu nanti peak-nya yaitu pada Tunas Daud Learning Innovation Festival itu sendiri. Ya, jadi terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini mohon bantuannya nanti Bapak Ibu dan orang tua siswa. Jadi selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, kita menggunakan media Zoom, anak-anak tetap harus menggunakan seragam sekolah. Jadi anak-anak kita mohon diperhatikan, tetap bisa menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kita tidak ubah. Jadi jadwalnya sudah kami bagikan, penggunaan seragamnya kita sudah bagikan, bahkan pembelajaran olahraga pada saat ada pembelajaran praktek pun nanti kami akan informasikan kepada anak-anak kami. Jadi itu. Terus yang kedua, selama pembelajaran berlangsung, putra-putri Bapak Ibu diizinkan hanya minum air putih saja. Minum air putih saja selama mengikuti pembelajaran. Tapi selama break, jadi kita di SMP Tunas Daud diatur schedule perubahan atau pergantian jam pelajaran itu ada jeda 10 menit. Jadi ada jeda 10 menit, anak-anak bisa off-kan video Zoom meeting itu, anak-anak bisa minum, bisa mungkin sambil makan sedikit, itu dipersilahkan. Tetapi pada saat Zoom berlangsung, video itu dinyalakan, anak-anak tidak diizinkan sambil makan. Hanya boleh sambil minum, dan sementara ini berjalan sangat baik sekali. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung. Anak-anak sampai ke toilet, semuanya izin, seperti kita di sekolah. Itu satu kebanggaan yang bisa kita dapatkan dari karakter anak-anak kita. Oke? Ya. Nah, selama pembelajaran jarak jauh ini, kami sekolah sudah berdiskusi. Kami seluruh kepala sekolah dan kami wakil-wakil sudah berdiskusi bahwasannya untuk sanksi yang akan kami berikan kepada anak-anak kita itu adalah sifatnya kondisional. Jadi kondisional kami sebenarnya menekan dalam hal pengeluaran sanksi itu sendiri. Kami sebenarnya sangat berharap
komunikasi kita dengan anak-anak, guru dengan anak-anak, ataupun guru dengan orang tua. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kami sangat benar-benar membutuhkan kerjasama, komunikasi, koordinasi dengan orang tua ataupun anak-anak kita. Ya, baik. Nah, berikutnya, saya akan menyampaikan tentang kegiatan ekstrakurikuler di SMP Tunas Daud. Jadi, walaupun kegiatan pandemi, mohon maaf. Jadi, walaupun kondisi pandemi seperti ini, kegiatan ekstrakurikuler kita tetap harus berjalan dan tetap akan berjalan. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri akan dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober. Jadi akan dilaksanakan mulai bulan Agustus dan sampai dengan bulan Oktober, Bapak Ibu. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Tunas Daud selama pandemi ini itu ada 3 jenis kegiatan ekstrakurikuler nantinya yang akan diikuti anak-anak kita. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Jadi pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib yang akan diikuti anak-anak. Kalau kita biasanya mengadakannya sistem blok, yaitu kita ambil pada saat jeda semester. Jadi pada saat jeda semester, anak-anak kita akan mengikuti kegiatan pramuka. Biasanya dilaksanakan selama 2 hari, 2-3 hari. Ya, jadi nanti tergantung ada kegiatan apa yang lainnya selain kegiatan pramuka itu sendiri. Biasanya kita ambil setelah anak-anak selesai penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, mereka akan mengikuti yang namanya kegiatan kepramukaan. Dan sementara ini kita laksanakan tetap dalam bentuk daring atau online itu sendiri. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang lain itu ada kegiatan ekstrakurikuler fotografi yang akan dilaksanakan mulai dari bulan Agustus. Jadi nanti kegiatan ekstrakurikuler ini Bapak Ibu, kita sudah berkoordinasi dengan pengajar atau pelatih yang memang membidangi dalam bidang ini. Jadi fotografi nanti dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Jadi di bulan Agustus nanti dilaksanakan tiap 2 minggu sekali, dilanjutkan kalau nggak salah kegiatan ekskul fotografi dilaksanakan sebanyak 3 kali. Terus untuk kegiatan ekskul cooking juga dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ya, jadi jumlah ekskulnya nanti hanya 6 kali pertemuan, 6 kali tatap muka. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu membantu anak-anak kita untuk bisa menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekskul ini. Nah, kita sudah setting Bapak Ibu bersama dengan pelatih atau pembina ekskul, kegiatan ini kita akan pilihkan yang menggunakan peralatan sederhana, menggunakan perlengkapan kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu orang tua mengeluarkan banyak biaya, atau bahkan kalau bisa kita tekan pembiayaan itu. Jadi kita hanya perlengkapi anak-anak, kita latih anak-anak supaya memiliki kemampuan dalam hal fotografi ataupun cooking ini. Karena kami lihat kegiatan fotografi ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dan tidak membutuhkan banyak biaya sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan HP, apalagi anak-anak kita sekarang menggunakan Android atau iPhone, semuanya itu nanti kita akan ajarkan dari media yang ada di rumah. Termasuk dengan cooking. Jadi cooking nanti kita akan ajarkan hal-hal yang sederhana. Jadi ini sifatnya wajib Bapak Ibu karena nanti nilainya akan muncul di nilai rapot. Nilai rapot dinas ataupun nilai rapot Tunas Daud. Jadi nanti akan muncul di sana. Jadi mohon sekali lagi anak-anak kita bisa mengikuti. Walaupun anak-anak kita mungkin tidak suka di bidang ini, tapi karena ini tuntutan satu nilai,
Jadi mohon bantuannya. Nanti kita akan pilihkan kegiatan-kegiatan yang semenarik mungkin. Oke. Nah, kegiatan ini dilaksanakan setelah pembelajaran selesai, Bapak Ibu. Jadi kalau di SMP Tunas Daud, kita pembelajarannya berakhir pukul 12.40. Kita akan laksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini mungkin pukul 1 siang. Ya, jadi setelah kegiatan pembelajaran inti itu selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan di SMP Tunas Daud selama pandemi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih banyak Mr. Andi. Mungkin kembali saya ingatkan untuk ekskul kita yang fotografi dan cooking tidak ada biaya ya Mr. ya, alias gratis atau free dari sekolah kita. Yes, terima kasih banyak Mr. Andi. Kemudian Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan seputar peraturan sekolah dan juga kegiatan ekstrakurikuler? Mungkin boleh silakan disampaikan di chat room. Ya. Kalau memang penyampaian materi atau penyampaian mengenai peraturan dan ekskul sudah jelas, baik, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan, apakah Mr. Arif ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri konferensi kelas kita hari ini, Mr.? Oke, baik, terima kasih Miss Desi. Baik Bapak Ibu, karena saya baca chat di chat room tidak ada pertanyaan, tapi saya harap walaupun pada saat ini Bapak Ibu mungkin belum ada pertanyaan, tapi jangan sungkan-sungkan jika ada pertanyaan disampaikan atau ditanyakan ke kami. Kalau ada ide-ide Bapak Ibu yang bisa saya bantu untuk merealisasikannya di sekolah sehingga ada perbaikan dalam pembelajaran untuk anak didik kami juga, itu mohon disampaikan juga ke kami. Oke, ada pertanyaan. Oke. Untuk ekskul fotografi, alat apa saja yang harus disediakan orang tua? Cukupkah dengan HP saja? Terima kasih. Oke, untuk ekskul fotografi cukup dengan HP saja. Jadi tidak perlu menyiapkan peralatan khusus. Jadi ekskul ini tujuannya adalah untuk mengajarkan anak bagaimana mengambil foto dengan baik. Nah, jadi settingannya kalau dia pun pakai HP sudah diinformasikan oleh kami di rapat leader. Pada saat rapat leader sudah disampaikan oleh yayasan bahwa nantinya akan diajarkan adalah cara pengambilan foto yang baik, bagaimana. Jadi bukan berhubungan dengan alat-alat yang digunakan, harus menggunakan kamera dengan jenis tertentu, bukan seperti itu. Tapi cukup dengan HP saja, tidak masalah. Oke, terima kasih. Itu mungkin pertanyaannya tadi. Oke, jadi itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Hana. Ya, jadi itu saja yang saya bisa tambahkan. Jadi tolong Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Kami terbuka juga untuk Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Jadi tujuannya adalah bukan untuk sekolah saja, bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk anak didik kami, anak Bapak Ibu juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Desi. Ya, baik. Dengan dijawabin pertanyaan dari Ibu Hana, mungkin kita akan mengakhiri acara konferensi kelas kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk orang tua, Bapak Ibu dari anak-anak didik kami yang telah bergabung bersama-sama di Zoom meeting ini. Apabila Bapak Ibu mungkin memiliki pertanyaan lebih lanjut seputar kegiatan sekolah dan lain-lain, mungkin bisa menghubungi hotline Tunas Daud, begitu ya. Ya. Mungkin itu saja, kita akan tutup acara kita dengan doa kepada Mr. Ronald. Kami persilahkan, Mr. Ya, mohon maaf, sebentar. Ada lagi satu pertanyaan terakhir dari Ibu Sri Setiawati, orang tua dari GOD. Untuk ekskul cooking class, apa yang orang tua perlu siapkan, Mr.? Mungkin boleh dibantu jawab oleh Mr. Arif atau Mr. Andi? Oke, saya coba akan jawab, Miss. Untuk Ya. cooking class, kita akan informasikan sebelum pelaksanaan cooking class, peralatan apa saja yang perlu disediakan, tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, seperti informasi tadi Mr. Andi, kita akan
lakukan pembelajaran ekstrakurikuler yang tidak merepotkan gitu ya. Kalau bahasa saya tidak merepotkan. Jadi kita bisa penggunaannya bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sulit untuk membeli kembali atau mencari yang sulit-sulit seperti itu. Jadi semuanya kita adalah maksimalkan apa yang tersedia di rumah Bapak Ibu seperti itu. Jadi untuk cooking class juga akan sama. Jadi nanti akan semuanya akan diinformasikan sebelum pelaksanaan ekstrakurikulernya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Ms. Desi. Terima kasih banyak, Mr. Arif. Mungkin ada lagi orang tua yang ingin bertanya sebelum kita tutup acara konferensi kelas kita hari ini. Ya, sepertinya sudah cukup jelas. Sekali lagi, jika ada pertanyaan mungkin yang kurang, belum sempat ditanyakan, boleh langsung menghubungi hotline Tunas Daud. Begitu ya. Silakan Mr. Ronald, mari kita tutup acara kita di dalam doa. Baik, bisa dengar suara saya? Ya. Oke, kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri konferensi kelas ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah berbincang banyak terkait dengan konferensi kelas, baik itu seputar kurikulum maupun seputar kesiswaan. Biarlah setiap program yang sudah terbentuk dan yang belum berjalan maupun sudah berjalan, biar menjadi berkat buat siswa didik kami, dan menjadi berkat buat orang tua murid, dan bahkan semuanya yang terlibat untuk mempersiapkan masa depan anak didik kami, Tuhan Yesus. Berkati semua guru, berkati semua orang tua, berkati semua siswa-siswi kami, bahkan wali mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri konferensi kelas ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Miss Desi. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di konferensi kelas berikutnya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.